Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk pertemuan yang kedua pada mata kuliah Logika Himpunan. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari logika itu sendiri dan mengenai proposisi dan proposisi komposit. Secara etimologis, logika ini berasal dari kata logos yang artinya pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. Sebagai ilmu, logika ini mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Dalam arti luas, logika merupakan sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Jadi, logika matematika merupakan suatu ragam logika yang mengkaji penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berkomunikasi dengan menggunakan kalimat. Kalimat sendiri merupakan rangkaian kata yang disusun memenuhi kaidah-kaidah bahasa dan mempunyai arti. Kalimat ini bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan ataupun perintah, bisa juga suatu permintaan. Nah, di sini disediakan beberapa kalimat. Yang pertama misalnya adalah Bali adalah ibu kota Indonesia. Ini suatu kalimat. Yang kedua, Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Kalimat ketiga, X adalah faktor dari 9. Kalimat keempat, 5 adalah bilangan ganjil. Kalimat kelima, mudah-mudahan lulus ujian. Kalimat keenam, 7 ditambah 3 kurang dari 8. Kalimat ketujuh, jawablah pertanyaan berikut. Kalimat ke-8, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Dan yang terakhir, X dikurangi 2 kurang dari 6. Dari 9 kalimat ini, kita bisa menentukan bahwa kalimat nomor 1, Bali adalah ibu kota Indonesia, ini merupakan kalimat yang salah. Selanjutnya, kalimat yang kedua, Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Ini merupakan kalimat yang benar. Nah, kalimat nomor 1 dan nomor 2 ini memiliki nilai kebenaran. Ya, yang nomor 1 nilai kebenarannya salah, yang nomor 2 nilai kebenarannya benar. Tetapi untuk nomor 1 dan nomor 2 ini tidak mungkin memiliki dua nilai kebenaran sekaligus. Ya, hanya salah satu. Nomor 1 nilai kebenarannya adalah salah, yang kedua nilai kebenarannya adalah benar. Selanjutnya kalimat yang ketiga, kita tidak bisa menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Ya, kalimat ini bisa benar, bisa salah tergantung nilai dari X itu sendiri. Selanjutnya kalimat nomor 5 dan nomor 7 misalnya, ini merupakan kalimat yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Nah, kalimat yang saya contohkan tadi seperti kalimat nomor 1 dan 2, ini yang disebut sebagai kalimat tertutup atau pernyataan. Yaitu kalimat yang dapat ditentukan atau yang dapat diketahui benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Sedangkan kalimat seperti nomor 3 ini merupakan kalimat terbuka, yaitu kalimat yang tidak dapat diketahui atau belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Ini kesimpulan dari kalimat-kalimat tadi. Kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh kalimatnya kalimat nomor 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kalimat tertutup atau yang kita sebut pernyataan, ini merupakan kalimat yang dapat diketahui benar atau salah, yaitu
pada kalimat nomor 1, 2, 4, 6, dan 8. Oke, jadi di sini kita definisikan bahwa pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Bisa benar, bisa salah, tetapi tidak mungkin keduanya. Nah, pernyataan pada contoh sebelumnya ini disebut pernyataan atau proposisi elementer, yang selanjutnya nanti akan kita nyatakan dengan simbol huruf kecil, misalnya dengan P, Q, R, S, atau dengan simbol yang lain. Dalam logika matematika, suatu pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti huruf P, Q, R, S, dan seterusnya. Selanjutnya, benar atau salahnya suatu pernyataan ini kita sebut sebagai nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, nilai kebenaran dari pernyataan P ini bisa kita beri lambang dengan tau P. Ini ya, tau. Nah, selanjutnya jika pernyataan tersebut benar, bisa disimbolkan dengan 1 B dari kata benar atau T dari kata true. Selanjutnya pernyataan salah bisa disimbolkan dengan 0, S salah, atau F false. Nah, untuk lebih memudahkan dan kita sepakati bersama dalam pembahasan selanjutnya, kita gunakan simbol B untuk benar dan S untuk salah. Oke, di sini saya contohkan ada suatu proposisi P, kambing adalah hewan berkaki 4. Maka nilai kebenaran dari proposisi P ini adalah B. Contoh yang lain, misalkan ada proposisi Q, 6 kali 11 sama dengan 60, maka nilai kebenaran dari Q ini bernilai salah. Selanjutnya perlu kita ketahui ada 5 perangkai dasar untuk membentuk pernyataan majemuk yang terdiri dari 1 perangkai uner dan 4 perangkai biner. Yaitu yang pertama ingkaran atau negasi, yang kedua konjungsi atau dibaca nanti dan, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk yang nomor 1 ini disebut perangkai uner, dan yang nomor 2 sampai 5 ini merupakan perangkai biner. Nah, proposisi yang memuat perangkai ini disebut proposisi komposit. Ya, operasi uner sendiri adalah operasi yang hanya berkenaan dengan satu unsur, yaitu pernyataan itu sendiri sebagai unsurnya. Dalam logika matematika terdapat operasi uner, yaitu operasi negasi, atau disebut pula operasi penyangkalan atau ingkaran. Nah, nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan tersebut. Misalnya pernyataan A, ini nilai kebenarannya benar, maka negasinya adalah salah. Oke, kita definisikan. Misalkan P adalah suatu pernyataan, maka ingkaran P dilambangkan dengan negasi P adalah suatu pernyataan yang salah jika P benar dan pernyataan yang benar jika P salah. Oke, jadi di sini jika P benar, maka negasinya adalah salah. Sedangkan jika P salah, maka negasinya adalah benar. Oke, untuk lambang negasi sendiri, selain dengan lambang seperti ini, negasi P, ada yang menuliskan dengan tanda seperti ini, atau di atasnya. Nah, ini artinya sama. Kita sepakati yang kita gunakan dengan lambang seperti ini. Oke, kita lanjutkan.
Contohnya pernyataan P, 12 habis dibagi 4. Ini bernilai benar. Maka negasi P itu ingkaran dari suatu pernyataan. Ingkarannya adalah 12 tidak habis dibagi 4. Maka ini merupakan pernyataan yang salah. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Pernyataan Q, 5 tambah 5 sama dengan 25. Oke, kita bisa menentukan pernyataan Q merupakan pernyataan yang salah. Negasi Q, ingkarannya 5 tambah 5 tidak sama dengan 25. Oke, sehingga negasi dari Q ini nilai kebenarannya adalah benar. Ya, negasi Q bisa juga kita susun dalam bentuk tidak benar bahwa 5 tambah 5 sama dengan 25. Oke, selanjutnya operasi biner. Operasi biner merupakan operasi yang berkenaan dengan dua unsur. Dalam logika matematika, operasi biner ini berkenaan dengan dua pernyataan. Oke, kalau tadi pada operasi biner tadi hanya ada satu pernyataan, kemudian operasinya menggunakan operasi negasi. Sedangkan pada operasi biner yang akan kita pelajari yaitu yang pertama operasi konjungsi, operasi disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ada dua pernyataan yang berkaitan dengan operasi biner. Untuk operasi konjungsi, ini kita simbolkan, misalnya pernyataannya adalah P dengan Q. Maka proposisi kompositnya adalah P dan Q. Nah, simbolnya seperti caping seperti ini, P dan Q. Ini merupakan konjungsi. Selanjutnya, yang kedua untuk disjungsi, P atau Q, kebalikan dari konjungsi tandanya. Kalau yang satu, yang konjungsi dibaca dan, yang disjungsi dibaca atau. Ya, selanjutnya, yang ketiga, operasi implikasi. Nah, simbolnya seperti tanda panah, membacanya jika P maka Q. Nah, seringkali orang membacanya P jika maka Q. Nah, yang benar jika P maka Q. Nah, sedangkan biimplikasi, tanda panahnya dua arah, P jika dan hanya jika Q. Atau terkadang dituliskan P, JHJ, Q. Jika dan hanya jika Q. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari konjungsi. Oke, konjungsi merupakan kalimat majemuk yang terbentuk dengan menggabungkan dua pernyataan menggunakan kata dan. Oke, kita definisikan. Misalkan ada dua buah pernyataan P dan Q. Pernyataan P dan Q dilambangkan seperti ini. P dan Q bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Nah, kita susun terlebih dahulu pada tabel kebenaran. Oke, karena di sini ada dua pernyataan, dua proposisi, maka kemungkinan pernyataan P benar, Q juga benar, pernyataan P benar, Q salah, P salah, Q benar, atau keduanya salah. P salah, Q salah. Ya, cara menyusun tabelnya bisa ya, kalau untuk satu pernyataan P saja, kemungkinannya P ini benar atau salah, sehingga hanya ada dua baris. Sedangkan jika ada dua pernyataan, di sini ada 4 baris, karena kemungkinannya benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau ada dua pernyataan, untuk yang P ini BBSS, yang Q BSBS. Urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita isikan tabel kebenaran untuk konjungsi P dan Q. Oke, kita lihat definisinya. Pernyataan P dan Q akan bernilai
benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Artinya P harus benar, Q juga harus benar. Oke, kita lihat di baris pertama, P benar, Q benar, maka P dan Q ini juga benar. Nah, baris kedua, P benar, Q salah, maka P dan Q ini salah. Yang ketiga, P salah, Q benar, maka di sini salah. Dan yang keempat, P salah, Q salah, maka kesimpulannya salah. Ya, kita lihat definisinya ini bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Oke, selanjutnya kita lihat contoh dari pernyataan berikut. Kita diminta menentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Mana yang benar, mana yang salah. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Di sini sebetulnya terdiri dari dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah 15 adalah bilangan genap. Oke, pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Dan 15 habis dibagi 5. Oke, pernyataan kedua merupakan pernyataan yang benar. Sehingga kalimat atau pernyataan secara utuh ini 15 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5 ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Oke, selanjutnya contoh yang kelima. 2 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan benar dan sekaligus genap. Artinya 2 adalah bilangan genap. Oke, ini merupakan pernyataan yang benar. Sehingga pernyataan 2 adalah bilangan prima dan sekaligus genap ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, silakan untuk contoh nomor 2, 3, dan 4 bisa Anda analisa sendiri apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Oke, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi sendiri merupakan kalimat majemuk yang terbentuk dengan menggabungkan dua pernyataan menggunakan kata atau. Oke, misalkan di sini ada dua pernyataan P dan Q. Pernyataan P atau Q dilambangkan dengan kebalikan dari konjungsi tadi ya. P atau Q bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya bernilai benar. Oke. Definisi yang saya bacakan tadi ini kita kenal sebagai disjungsi inklusif. Ada lagi yang dikenal sebagai disjungsi eksklusif. Untuk disjungsi eksklusif sendiri, P atau Q akan bernilai benar jika salah satu saja dari penyusunnya bernilai benar. Nah, ini disebut disjungsi eksklusif. Nah, lambangnya sedikit berbeda. Ya, ada garis di bawahnya. Nah, ini dibaca P atau Q tetapi tidak P dan Q. Oke, sekarang kita kembali ke definisi untuk disjungsi inklusif. P atau Q bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya bernilai benar. Berarti kalau hanya P saja yang benar, itu berarti pernyataan tersebut benar. Q saja yang benar, pernyataan tersebut juga benar. P dan Q benar, kedua-duanya benar, maka pernyataan tersebut juga benar. Itu untuk disjungsi inklusif. Oke, kita isikan tabel kebenarannya. P atau Q, B atau B. Di sini benar karena keduanya benar. Oke, selanjutnya P benar, Q salah. Maka P atau Q ini benar.
Karena sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya bernilai benar, maka kesimpulannya benar. Oke, selanjutnya P salah, Q benar, maka P atau Q ini juga benar. Nah, baru ketika P salah, Q salah, maka P atau Q ini salah. Ini untuk disjungsi inklusif. Sedangkan untuk disjungsi eksklusif, P atau Q bernilai benar jika salah satu saja dari penyusunnya bernilai benar. Jadi hanya boleh satu saja yang benar. Yang satu saja yang benar ini ada pada baris kedua dan ketiga. Oke. Sehingga untuk baris pertama, benar atau benar ini justru salah, ini juga salah. Ya, bisa dibedakan ya. Ya, untuk pembelajaran kita, ketika disebutkan disjungsi, itu yang dimaksud adalah disjungsi inklusif. Bagian ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kalau kita terapkan pada kalimat pernyataan, mana di antara pernyataan berikut yang bernilai benar dan mana yang bernilai salah? Oke, di sini kalimat ini tersusun dari dua pernyataan. Oke, untuk kalimat pertama dulu. 15 adalah bilangan genap. Oke, ini merupakan pernyataan yang salah. Atau bilangan prima. 15 bilangan prima. Ini juga salah. Sehingga pernyataan nomor 1 ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Oke, selanjutnya kalimat nomor 2, 3 ditambah 5 sama dengan 6. Oke, ini salah. Atau 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, ini benar ya. Salah atau benar, karena minimal atau sekurang-kurangnya satu bernilai benar, maka kalimat ini bernilai benar. Oke, untuk nomor 3 dan 4 silakan bisa dianalisa sendiri. Oke, selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi ini merupakan kalimat majemuk yang terbentuk dari dua pernyataan dengan perangkai jika, maka. Jika P, maka Q. Oke, misalkan pernyataan majemuk jika P, maka Q disebut pernyataan bersyarat dilambangkan jika P, maka Q dengan panah seperti ini. Bernilai salah jika P benar dan Q salah. Ya, diperhatikan nanti pada soal-soal yang ada tidak selalu P itu berada di depan, Q di belakang. Tidak selalu, tetapi yang menjadi acuan kita definisi ini ya. Jika P maka Q, kalau bagian depannya ini benar dan bagian belakang ini salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Nah, bisa jadi nanti yang kita selesaikan, soal yang kita selesaikan adalah jika Q maka P. Seandainya Q bernilai salah dan P-nya benar, maka nanti kesimpulannya adalah benar. Oke, bisa dipahami ya. Jadi lihat urutannya. Bernilai salah jika P benar, Q salah. Dengan catatan P-nya yang depan, Q-nya yang belakang. Oke. Oke, sekarang kita lihat pada tabel kebenaran. Oh ya, untuk cara pembacaannya sendiri.
bisa dibaca jika P maka Q, Q jika P adalah syarat cukup untuk Q, atau Q adalah syarat perlu untuk P. Sedangkan P sendiri ini disebut premis atau hipotesis atau anteseden, sedangkan Q yang bagian belakang ini disebut dengan konsekuen. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada tabel kebenaran. Jika P maka Q. Kita lihat jika B maka B. Oh, berarti di sini B. Karena hanya salah jika P benar, Q salah. P benar, Q salah, maka di sini salah. P salah, Q benar, benar. P salah, Q salah, di sini benar. Oke, sebagai contoh kita bahas pernyataan nomor 2. Jika Surabaya ibu kota Jawa Tengah, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita analisa satu persatu pernyataan penyusunnya. Pernyataan yang pertama, Surabaya ibu kota Jawa Tengah. Oke, ini suatu pernyataan yang salah. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini benar. Sehingga jika S maka B, maka kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Oke, silakan untuk nomor 1, 3, dan 4 dianalisa sendiri. Oke, selanjutnya dari implikasi jika P maka Q ini dapat dibentuk 3 pernyataan bersyarat lain, yaitu converse jika Q maka P, inverse jika negasi P maka negasi Q, dan kontraposisinya jika negasi Q maka negasi P. Kalau converse itu dibalik, inverse diberi negasi, kontraposisi dibalik dan diberi negasi. Oke. Selanjutnya kita lengkapi tabel kebenaran berikut. Di sini ada 2 pernyataan P dan Q. Kemungkinannya adalah P benar, Q benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar, P salah, Q salah. Sehingga untuk negasi P berarti yang kita lihat adalah kolom P. Negasi P itu kebalikan dari P. Kalau benar, jadi salah. Yang salah jadi benar. Oke, selanjutnya negasi Q. Berarti yang kita lihat adalah kolom Q. Kolom Q kebalikannya yang asalnya benar jadi salah. Salah jadi benar. Oke, di sini salah, di sini benar. Oke, selanjutnya jika P maka Q. Oke, kita lihat jika P maka Q. P yang di depan, B. Berarti di sini benar. BS salah. SB benar. SS salah. Oke, selanjutnya jika Q maka P. Nah, ini dilihat, hati-hati. Yang kolom bagian ini yang dilihat pertama adalah Q terlebih dahulu. Jika Q maka P. Q dulu yang dilihat baru P. Jika Q maka P. B. Berarti di sini benar. SB benar. BS salah. SS benar. Oke, selanjutnya jika negasi P maka negasi Q. Berarti yang kita lihat adalah kolom negasi P dan kolom negasi Q. Oke, kolom negasi P. SS. Maka di sini benar. SB. Oke, benar. BS. Salah. BB. Benar. Oke. Kolom yang terakhir. Jika negasi Q, maka negasi P.
Berarti yang kita lihat kolom negasi Q terlebih dahulu. Negasi Q, maka negasi P. SS. Oke, di sini benar. BS. Oke, salah. SB. Benar. BB. Benar. Oke, dari tabel ini bisa kita lihat nilai kebenarannya. Oh, ternyata untuk implikasi, kita lihat pada kolom implikasi, ini nilai kebenarannya sama dengan bagian ini ya, kontraposisinya BS, BB. Sedangkan untuk konvers, nih, nilai kebenarannya sama dengan inverse-nya. Dilihat nilai kebenarannya sama ya. Oke, selanjutnya diimplikasi. Diimplikasi merupakan kalimat majemuk yang terbentuk dari dua pernyataan dengan menggunakan perangkai jika dan hanya jika. Ya, misalkan P dan Q adalah dua pernyataan. Pernyataan P jika dan hanya jika Q disebut pernyataan dwisyarat. Dilambangkan dengan panah dua arah P jika dan hanya jika Q. Bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, pernyataan tersebut akan benar jika P dan Q sama-sama benar atau P dan Q sama-sama salah. Oke. Untuk membacanya sendiri bisa dibaca P jika dan hanya jika Q, P syarat perlu dan syarat cukup bagi Q, Q syarat perlu dan syarat cukup bagi P, jika P maka Q, dan jika Q maka P. Oke, karena ini tadi dua syarat ya, dua arah. Oke, selanjutnya untuk tabel kebenarannya sendiri. Di sini ada pernyataan P, pernyataan Q, P jika dan hanya jika Q. Oke, tadi kita lihat definisinya, bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang memiliki nilai kebenaran yang sama adalah pada baris pertama sama-sama benar, sehingga di sini benar, dan sama-sama salah. Kalau nilai kebenarannya sama, walaupun keduanya salah, ini memiliki nilai kebenaran yang benar. Oke. Selanjutnya untuk baris kedua dan ketiga ini berarti karena berbeda nilai kebenarannya salah. Ya. Oke, kita terapkan pada pernyataan berikut. Misalkan untuk pernyataan nomor 2. 6 habis dibagi 3. Oke, di sini benar. Jika dan hanya jika 4 bilangan ganjil. Oke, ini salah. Berarti pernyataan nomor 2 ini merupakan pernyataan yang salah. Karena nilai kebenaran dari dua pernyataan penyusunnya ini berbeda. Oke, selanjutnya untuk latihan di rumah. Silakan nomor 1 sampai 6 ini Anda buat di buku tugas atau folio juga bisa. Setidaknya nanti Anda susun untuk nomor 1, nomor 2, 5, dan nomor 6. Oke, setidaknya ini nanti yang dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa dibahas di WAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.